Perjalanan bertemu dengan Buya Syakur itu merupakan perjalanan panjang, dimulai dari kegelisahan saya ketika mengarungi hidup ini. Kemudian tahun 2004 saya bertemu dengan seseorang yang menyadarkan saya bahwa kenapa saya mempelajari buku-buku pelajaran teknik tetapi Al-Quran tidak pernah dikaji. Dimulailah tahun 2004 saya mengkaji Al-Quran, dan kemudian di tahun sekitar 2008 saya dikenalkan oleh seorang teman saya kepada Buya Syakur Yasin di Cadang Pinggan. Pertama kali saya mengikuti kholwat ini, saya ada kekurang cocokan dari wirid yang diberikan Buya kepada saya, itu Ya Rozak. Karena bagi saya itu, secara logika saya mengatakan saya tidak membutuhkan itu. Akan tetapi ternyata 3 hari kemudian saya, maaf agak emosional, saya menemukan suatu makna yang sangat mendalam dari Ya Rozak. Barulah di hari ketiga itu saya menyenangi wirid itu sampai sangat serius, sehingga saya bahkan tidak bergaul dengan teman-teman di kholwat. Kemudian teman saya mengatakan, ayo kita bergaul, jangan terlalu fokus betul, sehingga mulailah saya setelah hari ke-10 atau hari ke-14 baru saya bisa bergaul dengan teman-teman karena saking takjubnya dengan wirid tersebut gitu. Saya cerita balik tentang kholwat. Pertama, secara otodidak pribadi itu saya mengambil logika dari metamorfosis, yaitu perubahan seekor ulat menjadi kupu-kupu. Dan dari logika tersebut saya kemudian menjelajah kembali, tapi tetap tidak menjawab intisari dari kegelisahan saya. Sehingga alhamdulillah di tahun 2022 ini kembali ke sekarang, bahwa Buya saya rasakan mungkin tidak secara fisik telah membimbing saya, sehingga terjadi perbedaan besar antara saya melakukan sendiri otodidak dengan saya melakukan di sini di Al Sukatani dengan bimbingan Buya Syakur. Saya merasakan kenyamanan, kecepatan pemahaman, dan yang paling menakjubkan adalah segala tanda tanya yang dahulu saya menjadi pertanyaan dalam jiwa saya terjawab, bahkan tanpa bertanya sekalipun. Nanging tan bisa angraksa supaya sumur aja ketetesan getih banyu mata dosa, banyu mata dosa. Saya mengikuti kholwat pertama kali ini. Saya dalam menjalankan kholwat menemukan 3 hal. Pertama, saya lebih banyak bersyukur
dalam menghadapi segala apapun. Dan kedua, aku mendapat ketentraman, kedamaian, dan ketenangan dalam hati. Dan yang ketiga, aku menemukan kedisiplinan waktu dan sangat manfaatkan waktu. Di sini kita menemukan waktu sangat berarti. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, dan setiap minggunya. Semuanya alhamdulillah, semuanya aku syukuri. Dengan berkholwat ini sangat-sangat menemukan banyak manfaat. Saya mengenal Buya dari YouTube, dan kemudian saya cari beliau di mana pondoknya, dan saya bertemu beliau di tahun 2019. Saya bertekad apapun yang terjadi di kholwat, di dalam kholwat itu, di dalam perjalanan kholwat itu, saya berusaha untuk menerima apapun yang Allah berikan kepada saya. Selama ini kan kita biasa tidur di tempat yang nyaman dengan kasur yang empuk, sementara di sini kita harus tidur di atas tanah dengan lapisan terpal. Entah kenapa saya begitu merasakan keindahan itu, suatu hal yang sangat saya rindukan malahan. Di situ saya benar-benar merasakan ini yang saya butuhkan dalam kehidupan ini. Tidak selamanya diisi dengan sesuatu hal yang berupa gemerlap atau materi. Ada sisi lain ternyata yang kita butuhkan dalam hidup ini. Peteng ilang kari padang, padang srengenge wis arep sirna di pipis lembut. Bahwa pertama kali saya kenal sama Buya Sakur Yasin MA, yaitu melalui YouTube pada tahun 2019. Nah, pengalaman saya selama khalwat ini ada satu yang menarik. Dari bila hari ada perasaan galuh, ada perasaan yang tidak enak. Kemudian setelah khalwat ini ada ketenangan yang tersendiri dalam perasaan hadayatan saya. Betul-betul tenang rasanya sekarang ini. Satu hal, di samping ada perubahan perilaku hidup dan kebiasaan, yang kebiasaan lama yang tidak produktif menjadi kebiasaan yang lebih produktif lagi, juga ada kemandirian. Kita diajarkan untuk mandiri di tengah hutan, bukan hanya kemudian untuk berdisiplin dalam beribadah, berlama-lama dalam berzikir, tapi juga kemandirian itu yang kemudian ditanamkan dalam diri saya. Saya masak sendiri, yang biasanya dimasakin oleh istri, nyuci piring, nyuci pakaian, itu dilakukan sendiri, semuanya serba sendiri. Yang dulu di rumah itu begitu dilayani, tapi di sini dididik untuk bermandiri. Seiring dengan intensitas menjalankan ritual ibadah, ritual kajian, bedah kajian, kemudian dibekali tiap beberapa malam oleh guru kita, Kiai Haji Buya Sakur Yasin, kajian-kajian tentang ketuhanan, intensitas dialog diri kita semakin ke dalam, semakin intensif, kemudian dipadukan dengan zikir. Kalau kita menengok kepada sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia dengan segala problemnya, dan mungkin juga persaingan bisnis dan usaha yang begitu sangat kencang sekali, dibutuhkan kita untuk merilis kembali pemikiran kita. Apapun aktivitas kita, tidak lain hanya penjemputan sebuah pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika kita usai sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu rezeki datang di dalam kamar, tetapi pergilah ke seluruh penjuru dunia dalam rangka menjemput fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kholwat dalam diri kita. Menyendiri itu sangat diperlukan untuk perenungan-perenungan dalam diri kita. Susah untuk menceritakan betapa indahnya kholwat. Susah untuk menceritakan betapa nikmatnya kholwat, karena ini adalah rasa, dan rasa sangat berbeda satu sama lain. Wahai nan jauh di sana, saudara-saudaraku, mari percayalah, kesunyian diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rehat sejenak daripada seluk-beluk kehidupan, mencari tempat sepi, berzikir kepada Allah, berpuasa kepada Allah. Kita batasi kata-kata kecuali hanya melantunkan asma-asmanya Allah. Saya mengenal Buya Syakur sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu, berawal dari sebuah kajian. Alhamdulillah, ini pertama kali saya kholwat. Saya datang ke sini membawa dosa-dosa saya, kesalahan saya, kebodohan saya, dengan tidak membawa apa-apa selain peralatan mandi. Awalnya saya ragu, apa saya bisa mengikuti kholwat selama 40 hari di sini, dengan saya tidak mengenal siapapun di sini, dengan saya tidak membawa apa-apa ke sini. Tapi ternyata semua Allah fasilitasi. Saya bertemu teman-teman, sahabat-sahabat yang berbeda karakter dari tempat-tempat yang berbeda yang saya tidak pernah kenal sebelumnya. Tapi di sini saya merasa bahwa teman-teman saya pun seperti saya, berada dalam pencarian, berada dalam pencucian, bahwa tanpa apa-apa, tanpa membawa apapun, saya tetap diberi makan oleh Allah. Dan saya ingin mengenal diri saya dengan kesalahan-kesalahan saya yang saya buat selama ini. Saya bisa sedikit meregap rasa saya. Ternyata dosa saya selama ini terlalu banyak. Keegoisan saya, emosi saya yang tidak terkendali, dan minimal sedikit demi sedikit dengan bersama teman-teman dalam bimbingan Buya, saya bisa meredam sedikit demi sedikit emosi, kemarahan, dendam. banyu ngutus Allah. Bakasan bengi dikongkon pikiran, dikongkon metu, soke ndeleng lintang, bulan, soke ngerongokna suarane jangkrik, soke ndeleng wiwitan, ndeleng suket, semuanya yang ada di sekeliling kita dikongkon dideleng kabeh. Pada baik jangkrik muni kan, dudu asal muni. Jangkrik gak pada baik, tujuannya mah wirid, dikiran. Saking kita iba sing beli ngerti, ning bahasa jangkrik, ning bahasa wiwitan, ning bahasa suket. Padahal mah pada dia pun sama, pengen mendekatkan diri karo Sang Pencipta. Tujuan holat itu kuwen, tujuannya memang konon dulu kesakten. Mulanya dipakai kegiatannya ya akeh, wiridan, istighosaan, kerja bakti. Nah tujuan kerja bakti tujuannya kita supaya bersatu, supaya lebih
intim karo bebaturan ini supaya saling pengertian. Mulanya dikokon sebagai kerja bakti. Hampir yang kebersamaan ini betul-betul nyambung lah, gitu. Betul-betul nyambung kebersamaan ini. Selawas setan ngersula pegel ngagungaken lemah. Rumah sanduweni kinasining banyu nanging tan bisa angraksa supaya sumur aja ketetesan getih banyu mata dosa. Banyu mata dosa. Senajan udan terkadang ditolak, terkadang uga perlu anane. Cecukulan kabeh butuh bumi kang sarwa murah asih. Saya alhamdulillah sudah mengikuti kholwat dari mulai tahun 2015 sampai saat ini. Dari pengalaman-pengalaman kholwat yang saya ikuti dari tahun 2015 sampai sekarang, banyak sekali saya mendapatkan manfaat-manfaat yang berbeda-beda tentunya dari tahun ke tahun. Dulu saya orang yang sangat temperamen, gampang pemarah, sampai banting pintu, sampai pecahin kaca, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan dididik di kholwat ini untuk menekan nafsu kita, amarah kita, alhamdulillah sedikit demi sedikit volume kemarahan saya mulai menurun. Tahun kali ini juga saya diberikan mandat ataupun diberikan tanggung jawab yang cukup besar menurut saya, yaitu saya diberi kesempatan untuk jadi bendahara. Pangucape pepeteng ilang kari padang. Padang srengenge wis arep sirna di pipis lembut. Setelah Idul Fitri kita ditugaskan untuk membangun sarana prasarana di tempat kholwat ini, diantaranya ada aula bersama, aula umum, ada asrama putri khusus buat putri, dan ada gubuk buya, dan tentunya dengan MCK-nya. Alhamdulillah di Alas Sukatani ini yang sekarang kita udah beli statusnya hak milik, itu alhamdulillah kita sudah pakai penerangan PLN. Ada kali di pinggir sebelah timur itu ada kali besar, dan di tengah-tengah tanah kita juga ada kali kecil yang tadinya kali itu melingkar ke sebelah sana, ke sebelah barat begitu. Akhirnya karena berdampak erosi atau menjadikan longsor, jadi kita sebagai panitia akhirnya rempugan sama teman-teman, gimana kalau kita potong aja si kali tersebut. Akhirnya alhamdulillah kita sepakati dan langsung kita potong, dan langsung di sebelah sininya kita bendung.
bangunan-bangunan yang ada yang saya rasa udah permanen, diantaranya gubuk buya, ada juga gudang, ada juga aula, dan alhamdulillah aula sekarang udah di keramik. Kami sebagai panitia mohon minta doa dan dukungnya dari semuanya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh guru mulia kita bisa terlaksana dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Arep isun bebalik arep bebenah, lemah-lemah kang nelala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Berholwat untuk membangun patriotisme dan cinta tanah air.